Halo teman-teman, selamat datang di channel Muzam, dan di channel ini kita akan membahas tips tutorial. Ulang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Muzam di sini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya atau tipsnya agar kita bisa pede ngomong di depan kamera. Tapi sebelum itu, intro dulu. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya untuk bisa pede ngomong di depan kamera ya. Kita akan bahas tips-tipsnya apa saja, dan yang pasti hal ini sangat kalian butuhkan bagi kalian yang merasa tidak pede untuk ngomong di depan kamera atau merasa tidak tahu bagaimana caranya ngomong dari A sampai Z yang terstruktur atau lain sebagainya, yang mungkin membuat kalian itu masih enggan, masih takut, masih malu untuk ngomong di depan kamera. Baik itu mungkin untuk keperluan YouTube, atau mungkin kalian dokumentasikan untuk kebutuhan acara-acara kalian, atau mungkin kebutuhan project di sekolah ataupun kuliah ataupun di pekerjaan, atau juga mungkin untuk kebutuhan pribadi kalian ya, dokumentasi yang mungkin bisa disimpan selamanya di hard disk komputer ataupun di HP kalian. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana sih tips dan triknya agar kita bisa lancar ngomong di depan kamera. Oke, langsung saja. Baik teman-teman, nah di sini saya punya 2 tips untuk mereka belajar bagaimana caranya lancar ngomong di depan kamera. Oke, yang pertama adalah pastikan kalian sudah punya skripnya. Tulis apa yang akan diomongkan, mulai dari A sampai Z. Atau jika memang kalian males atau mungkin terlalu kepanjangan, kalau nulis skrip, kalian boleh tulis outline-nya saja, garis besar yang ingin disampaikan, baru kemudian presentasikan itu seperti bagaimana kita mempresentasikan menggunakan PowerPoint dan sebagainya. Oke, nah ketika kalian sudah punya skrip yang lengkap atau sudah tahu apa yang ingin diomongkan, maka kita lanjut ke step berikutnya. Nah, yang pertama adalah kalian minta orang lain untuk menilai kalian saat kalian ngomong atau membahas hal yang ingin dibahas. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jika kalian tidak punya teman atau mungkin kalian bisa menggunakan hal lain, yaitu adalah kalian rekam diri kalian sendiri menggunakan video recorder, baik itu bisa dari kamera ataupun dari HP kalian sendiri. Oke, nah dari 2 hal itu yang mesti diperhatikan, pertama adalah intonasinya teman-teman. Apakah kata-kata yang kalian ucapkan itu, apakah nadanya itu sudah pas, tinggi, rendahnya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini adalah contoh yang baik ya teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bisa ngomong lancar di depan kamera. Nah, ini adalah contoh yang kurang bagusnya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk ngomong di depan kamera. Itu adalah contohnya untuk bisa menentukan bagaimana sih intonasi yang pas, yaitu ada komanya dan ada titiknya. Dimana kita bisa menempatkan nada yang tinggi di satu kata, atau mungkin kita bisa menempatkan nada yang rendah di satu kata lainnya. Oke? Nah, yang kedua adalah speednya teman-teman. Nah, ketika kita ngomong, biasanya kita juga perlu memperhatikan kecepatan kita dalam berbicara. Ini adalah contoh baiknya ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel Muzam. Di channel ini, kalian akan mendapatkan tips, sharing, reaction, dan tutorial. Nah, ini adalah contoh speed yang terlalu cepat. Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas tips, sharing, tutorial, dan video, dan oke, nah itu adalah contohnya teman-teman, bagaimana kalian bisa menempatkan speednya itu di tengah-tengah, tidak terlalu lambat atau tidak terlalu kecepatan ya, sehingga penonton bisa mengerti apa yang diucapkan, tidak terlalu kecepatan atau tidak terlalu lambat. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya artikulasi. Nah, di artikulasi ini adalah apakah kata yang kita ucapkan sudah jelas atau belum jelas. Ini adalah contoh artikulasi yang jelas. Halo teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, ini adalah contoh yang artikulasinya kurang jelas. Halo teman-teman, sebelum kita membahas videonya, jangan lupa klik subscribe bawah ya. Oke teman-teman, nah dari situ kita bisa mengetahui ini. Nah, ternyata artikulasi itu adalah apakah kata yang kita sebutkan sudah cukup jelas untuk mempresentasikan artinya atau masih kurang. Atau kalau bahasa sehari-harinya itu ya belibet lah, kebelit-belit gitu ya. Oke, nah itu adalah contoh speed yang terlalu cepat ya teman-teman.
Oke, selanjutnya adalah ekspresi wajah. Bagaimana kita bisa mengekspresikan wajah kita sesuai dengan kata-kata yang sedang kita ucapkan. Sebagaimana di saat kita mengucapkan kata-kata yang mungkin bersemangat, kita bisa mengekspresikan dengan semangat juga. Atau mungkin ketika kita sedang membahas hal-hal yang menyedihkan, kita bisa menggunakan mimik wajah yang mungkin menyedihkan atau mungkin bisa dibilang lesu ya. Dan ya memang seperti itu harusnya. Jadi supaya teman-teman audiens itu bisa melihat kita apakah kita sedang terbawa suasana oleh hal-hal yang sedang kita bicarakan atau tidak. Nah, ini adalah contoh ekspresi wajah yang benar. Halo kakak, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke? Nah, ini adalah contoh mimik wajah atau ekspresi wajah yang kurang tepat. Halo kakak, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah body language. Bagaimana kita membuat gaya bahasa menggunakan tubuh ya teman-teman. Jadi seperti ini, ketika saya bilang teman-teman atau mungkin kita bilang saya, kita semua. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana menggunakan body language yang tepat sesuai dengan kata yang diucapkan. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Oke, dari kelima hal yang harus diperhatikan itu, maka kesimpulannya adalah intinya jangan lupa dipraktekkan langsung ketika teman-teman dapat satu ilmu baru. Oke, mungkin segitu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di tips-tips dan sharing di video-video selanjutnya. Dan jika teman-teman ingin request video apa lagi yang akan kita bahas di video-video selanjutnya, boleh nih tulis di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan bagi yang sudah, terima kasih banyak. Thank you very much. Dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.